Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Pak Yogi, kenapa belum pulang nih? Belum Pak, mungkin sebentar lagi Pak. Saya perhatikan Pak Yogi sekarang sedang bersedih. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Pak Yogi bersedih? Siapa tahu saya bisa bantu. Dan siapa tahu setelah Bapak ngobrol dengan saya, mungkin kedepannya dengan saya lebih sedikit lega. Iya Pak, sebetulnya saya butuh seseorang untuk membicarakan hal ini. Mungkin Bapak bisa membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi Pak. Iya Pak, sama-sama. Kita harus saling menguatkan. Apa yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin mendapat solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Ya Pak, kalau begitu sekarang Bapak coba ceritakan pada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa gelisah dan bingung harus gimana Pak ya. Coba ceritakan apa yang membuat Bapak gelisah seperti itu. Ini Pak, saya lagi merasakan kegelisahan, rasa dalam proses pembelajaran daring ini banyak sekali hambatan, banyak sekali kesulitan yang membuat saya gelisah Pak. Ini mau dibawa kemana sih pendidikan sekarang ini? Saya membutuhkan orang untuk bercerita, untuk sharing Pak. Iya Pak, saya sangat paham atas apa yang Bapak rasakan saat ini. Jadi itu yang menyebabkan Bapak gelisah dan tidak bersemangat ya Pak? Betul Pak, memang itu yang menjadi pokok permasalahan saya Pak. Bagaimana saya mengajar, saya mengalami kesulitan, saya mengalami beberapa hal yang sebetulnya dalam situasi seperti biasa itu tidak akan menjadi sulit, tapi dengan kondisi seperti ini permasalahan menjadi semakin kompleks Pak, susah. Baik Pak, coba jelaskan bagaimana cara Bapak mengajar di kelas terhadap anak-anak. Selama ini saya menggunakan aplikasi Google Classroom Pak. Kebetulan kan arahan dari Kemendikbud, salah satu aplikasi yang memang banyak untuk digunakan Pak. Gitu. Terus respon anak-anak selama ini bagaimana terhadap aplikasi Nah tersebut? itu dia Pak, responnya mereka hanya menyimak, tapi setelah diberikan tugas-tugas mereka tidak ada respon Pak, kurang respon. Sudah mencoba pakai aplikasi yang lainnya Pak? Sudah Pak, sudah menggunakan aplikasi WA Group. Jadi komunikasi menggunakan WA Group Pak ya. Tapi di WA juga hampir sama, kurang antusias. Iya. Pak Yogi sudah menggunakan cara lain mungkin? Biasanya dalam proses pembelajaran Pak, saya hanya menyesuaikan materi yang saya punya dengan sesuai dengan silabus dan LPP juga Pak. Terus Pak Yogi mengajar ke anak tuh hanya menggunakan materi yang ada saja atau gimana Pak? Ya memang begini Pak. Sebenarnya kan dalam mengajar itu harus menggunakan alat peraga ya. Iya. Secara langsung, terus melaksanakan pembelajaran outdoor juga kan Pak ya. Jadi Pak Yogi selama ini banyak kendalanya juga ya dalam menerapkan pembelajaran daring ini. Yang biasanya bisa menggunakan alat peraga langsung dan terkadang melaksanakan pembelajaran outdoor juga. Karena situasi seperti ini jadi terhambat ya Pak. Bapak kalau di dalam pembelajaran di awal belajar suka melaksanakan diskusi atau tidak Pak? Diskusi iya Pak, tapi sebatas hanya menanyakan kabar. Terus perihal materi secara garis besar saja Pak. Terus dalam hal materi cukup dari RPP saja Pak. Oh begitu ya. Kalau boleh saya simpulkan, Bapak sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Bahkan sekuat tenaga Bapak sudah berusaha menjelaskan materi ajar melalui aplikasi daring agar dimengerti oleh anak-anak. Iya Pak, saya rasa sudah tepat melaksanakan atau melakukan hal yang seharusnya saya lakukan Pak. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak, untuk kedepannya
apa yang Bapak lakukan supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga murid merasa tertarik untuk mengikutinya? Nah, kira-kira saya juga bingung Pak. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Meskipun sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang dapat saya lakukan Pak. Kalau boleh saya tahu, bisa Bapak sebutkan contohnya? Saya akan bertanya jawab Pak dengan anak-anak tentang perasaan mereka selama belajar bersama saya, apakah menyenangkan atau tidak. Terus saya akan nanya pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Terus apakah ada usaha lain yang dapat Bapak lakukan selama itu? Mungkin saya akan mencari informasi tentang bagaimana cara mengajar yang diminati anak-anak zaman sekarang Pak, dan bagaimana cara membuat suasana belajar itu menjadi lebih hidup dan melibatkan siswa yang aktif Pak. Dari beberapa hal yang Bapak tadi sebutkan, manakah nih kira-kira nih yang akan jadi prioritas utama yang Bapak lakukan? Pertama, sepertinya saya harus merubah metode belajar yang lebih menjadikan siswa berperan aktif Pak, yaitu melalui diskusi, terus pemecahan masalah, belajar berwawancara ke narasumber yang ada kaitannya dengan materi ajar. Nah, bagus. Itu langkah yang sangat tepat ya untuk segera Bapak lakukan. Saya patut mengapresiasi bahwa rencana yang akan Bapak lakukan sudah sangat baik ya Pak ya. Di sini apakah ada hal yang lain selain itu Pak? Saya mungkin akan sharing Pak dengan rekan di sekolah sejawat. Saya akan menggunakan media yang menarik perhatian siswa, yang dapat memotivasi siswa dengan menampilkan gambar-gambar yang ada kontennya dengan materi ajar, seperti video-video pendidikan yang dapat membuat anak-anak menyadari bahwa belajar itu sangatlah penting. Oleh karena itu, saya harus mengeksplor kemampuan IT siswa supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna, Pak. Bagus Pak, tepat sekali yang Bapak lakukan. Kira-kira nih, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak itu? Mungkin mulai besok dan seterusnya, saya akan mempelajari tentang metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok juga, penggunaan media teknologi secara bertahap supaya pembelajaran tidak monoton Pak, anak-anak juga tidak bosan dan jenuh. Nih, kira-kira nih siapa yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen Bapak tersebut? Yang akan membantu kemungkinan banyak sekali Pak, jadi di antara rekan-rekan sekolah sejawat, termasuk Bapak juga ya, termasuk serta murid-murid yang akan membantu saya menjalankan komitmen di kelas nanti Pak. Nah, itu idenya sangat bagus Pak. Nah, saya yakin Bapak pasti bisa melakukan komitmen Bapak tersebut. Lalu apa yang dapat Bapak pelajari dari pembicaraan kita hari ini Pak? Pelajaran yang dapat saya ambil Pak dari pembicaraan hari ini ialah tentang kebutuhan belajar siswa Pak. Karena gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Mereka tidak cukup hanya mendengarkan ceramah kita saja di kelas, melainkan harus ada audio visual yang harus kita gunakan. Betul. Jawaban Bapak sangat menakjubkan. Selamat mencoba, Ayah, tetap semangat. Semangat belajar, anak-anak harus menjadi prioritas Ya, kita Pak. yang paling utama Iya, Pak, Pak. ya. Iya, Pak. Terima kasih juga Pak, semangat juga Pak. Sama-sama Pak. Kita ini sama-sama belajar ya Pak ya. Iya Pak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak.